Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Yohana Magdalena, perwakilan dari perusahaan Alam Nusantara. Saya sangat senang dapat hadir dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, saya ingin membawakan materi mengenai geliat kebangkitan industri dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya izin untuk memutarkan sebuah video mengenai penurunan ekonomi pada industri pariwisata. Sejak tahun lalu, angka kunjungan pariwisata terus menurun. Ini baik secara global maupun juga nasional. Nah, jika dibandingkan tahun 2019, angka kunjungan wisata Indonesia turun drastis, yakni minus 75% di tahun 2020. Lantas, bagaimana dengan kondisi saat ini, Mas Andi? Kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Setelah turun 75% wisatawan mancanegara di tahun 2020, di tahun 2021 ini karena perbatasan masih ditutup, kunjungan wisatawan turun lagi 85% dibanding tahun 2020. Berarti ada lebih dari 2 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya dan nafkahnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini sekarang terancam kehilangan mata pencahariannya. Setelah melihat video yang saya putarkan tadi, sebagaimana kita tahu bahwa pandemi sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Dan dengan adanya pandemi ini, membuat destinasi wisata, usaha restoran, dan hotel terpaksa ditutup karena sepi pengunjung. Serta terjadi penurunan secara drastis pada kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdampak kepada seluruh industri pariwisata dan berdampak juga pada ekonomi suatu tempat wisata dan sektor industri pendukung seperti restoran, hotel, dan transportasi. Pada tanggal 1 Juni 2020, pemerintah mulai memberlakukan fase new normal secara bertahap hingga tahun ini. Dengan adanya new normal, membuat kita tidak hanya berdiam diri saja, tapi kita harus melakukan pergerakan agar ekonomi pada industri pariwisata kembali meningkat. Untuk itu, perusahaan kami ingin mengajak kerjasama Ibu dan Bapak dengan membantu meningkatkan desa wisata yang ada di Indonesia. Mengapa kita memilih untuk meningkatkan desa wisata? Karena setelah saya analisis, dengan adanya desa wisata di saat pandemi ini dapat menjadikan solusi ekonomi khususnya pada industri pariwisata, serta banyak wisatawan sekarang lebih menyukai dan memilih berwisata alam seperti ke desa yang memiliki keindahan alam dan keunikan yang menjadi ciri khas dari tempat tersebut. Selanjutnya, adanya strategi yang digunakan dengan aspek 3A. Yang pertama ada aksesibilitas. Kami akan melakukan survei terlebih dahulu untuk melakukan perluasan akses ke desa wisata, guna memudahkan wisatawan menuju ke sana. Yang kedua, ada atraksi. Pihak desa wisata memberi keberagaman atraksi yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri pada desa tersebut, agar menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke desa wisata. Selain itu, adanya UMKM untuk penduduk desa setempat yang berguna untuk meningkatkan pendapatan dan dapat mencari pengalaman dalam berwirausaha. Contohnya seperti menjual aksesoris dari desa setempat atau makanan khas dari desa tersebut. Yang ketiga, ada amenitas. Desa wisata memberikan kenyamanan pada wisatawan dengan adanya fasilitas seperti toilet, sarana ibadah, tempat makan atau restoran, dan lain sebagainya. Selain aspek 3A, ada juga promosi. Promosi ini sangat penting karena promosi ini dilakukan agar desa wisata diketahui banyak orang dan terkenal hingga ke mancanegara karena memiliki keindahan alam yang indah. Promosi ini dapat dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Kemudian, kami juga akan mengadakan event seperti festival desa wisata. Desa lainnya juga dapat berpartisipasi untuk memeriahkan acara tersebut. Dan tentunya wisatawan juga dapat menyaksikannya. Pada festival ini akan ada penampilan seni pertunjukan dan permainan tradisional di setiap masing-masing desa. Dengan adanya event ini, desa lain termotivasi dan dapat mengikuti di event selanjutnya.
Dalam hal ini, tentunya kami juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar. Sebelumnya, apakah penjelasan saya cukup jelas? Dan apakah ada pertanyaan? Baik, mengenai feedback atau keuntungan yang didapatkan untuk Bapak atau Ibu jika bekerja sama dengan kami adalah kami akan memberikan dana 30% hasil dari keuntungan yang didapat. Keuntungan yang didapat berasal dari wisatawan yang membayar biaya masuk ke desa wisata dengan harga 15.000 per orang. Tetapi saya yakin potensi desa wisata ini akan banyak diminati wisatawan dalam jangka panjang dan akan memberikan dampak ekonomi yang besar serta menjaga lingkungan tetap alami apabila dikembangkan atau dikelola dengan baik. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, demikian presentasi yang telah saya sampaikan pada Bapak atau Ibu di kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Semoga kita dapat bekerja sama demi memperbaiki industri pariwisata. Selamat siang.